Shalom, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Salam jumpa di dalam kasih Kristus. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, segala puji dan syukur kita naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan selalu melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini semua kita ada dalam lindungan-Nya, bimbingan-Nya, tuntunan-Nya, dan kita sehat-sehat semuanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, walaupun sampai hari ini kita belum dapat beribadah di dalam gereja, namun kita tetap bersyukur walaupun kita masih di rumah kita masing-masing. Kita yakin walaupun kita hanya beribadah di rumah masing-masing, Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, tentu semuanya kita jemaat El Shaddai sudah sangat merindukan untuk beribadah di dalam gereja. Namun karena kondisi yang belum memungkinkan, sehingga sampai hari ini kita belum dapat beribadah di dalam gereja. Oleh karena kita mengikuti anjuran dari pemerintah supaya kita dapat bekerja sama untuk menangani persoalan virus corona yang sampai hari ini masih merupakan satu masalah bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengikuti renungan firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita semua. Dan firman Tuhan akan meneguhkan iman kita. Oleh karena sampai hari ini, seolah-olah kita masih menghadapi badai virus corona yang sampai hari ini seolah belum berlalu. Sebab itu kita perlu firman yang dapat menuntun kita semua, dapat menerangi pikiran dan hati kita, bahkan jalan hidup kita, agar melewati badai ini, kita lewati semua dengan tenang, kita lewati semua dengan penuh pengharapan bahwa dengan penyertaan Tuhan, kita tetap kuat dan kokoh menghadapi semua ini. Saudara-saudara, firman Tuhan yang saya akan sampaikan saya ambil dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ayatnya yang ketiga. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku.
menaikkan tanganku demi nama-Mu. Ayat 6, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Ayat 8, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Ayat 9, jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, kita membaca ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Saya memberikan tema khotbah saya pada pagi ini, yaitu kuat di tengah badai hidup. Haleluya. Melalui kitab Mazmur yang kita baca, kita belajar dari Daud yang begitu banyak persoalan yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Daud mengajarkan kepada kita untuk tetap kuat di tengah badai kehidupan yang kita hadapi sampai hari ini. Apa rahasia kekuatan Daud ketika dia menghadapi badai? Dalam kehidupan Daud, kita baca di dalam Alkitab banyak pengalaman-pengalaman, masa-masa yang sulit yang dia hadapi. Dalam pengalaman Daud ketika dia berada di padang belantara, melarikan diri dari kejaran Saul yang ingin membunuhnya. Dan ketika dia berada di padang belantara, dia tidak sebagai manusia, dia tidak mampu dan tidak kuat menghadapi tekanan yang dia hadapi. Padang belantara bicara daripada penderitaan. Padang belantara berbicara hal-hal yang kita tidak sukai. Padang belantara yang gersang. Dan di padang belantara itu seringkali badai menerpa. Tapi dari pernyataan-pernyataan Daud yang kita baca, bagaimana kita melihat Daud kuat di tengah menghadapi badai. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi rahasia kemenangan daripada Daud? Itu kita membaca daripada firman Tuhan yang kita sudah baca bersama. Haleluya. Ada 5 hal yang kita lihat yang dilakukan Daud pada waktu dia berada di padang belantara atau ketika dia sedang menghadapi tekanan yang berat. Yang pertama kita lihat di dalam ayat 2. Di sini dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Haleluya.
langkah yang pertama yang dilakukan oleh Daud. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan apa yang kita baca dalam ayat 2, di mana dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau." Langkah yang pertama yang dilakukan Daud ialah Daud mencari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, ini yang kita belajar dari Daud. Dia mengambil satu langkah yang tepat. Untuk dia mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Daud mencari Tuhan. Haleluya. Demikian juga dengan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada langkah yang lain yang kita dapat lakukan selain kita mencari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi langkah yang pertama kita mendapat pelajaran yang sangat berharga melalui kehidupan Daud. Untuk bagaimana kita mendapat kekuatan menghadapi badai, menghadapi berbagai kesulitan. Haleluya. Untuk mendapat kemenangan, langkah yang pertama kita belajar mencari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita mencari Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan yang ajaib. Haleluya. Dan kalau kita datang mencari Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak kita. Haleluya. Setiap saat, kapan saja kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Haleluya. Untuk kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, di dunia ini ada banyak penolakan-penolakan yang kita lihat. Mungkin juga sering kita alami ketika kita ingin mendapatkan pertolongan. Haleluya. Dan dengan kita mendapat penolakan-penolakan itu, pasti hati kita kecewa. Namun kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, mengasihi kita, mencintai kita. Dan ketika kita datang kepadanya berseru, kapan saja Dia mau menerima kita untuk Tuhan dapat menolong kita semuanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah langkah pertama yang penting untuk kita lakukan. Haleluya. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari setiap masalah kita. Haleluya. Dan saya percaya kita sebagai jemaat Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan,
dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Di saat kita tidak berdaya, kita selalu datang di kaki Tuhan, mencari hadirat-Nya, bersekutu dengan pribadinya, karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan dan sumber pengharapan.